南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ. Pada chapter ini, cover color spread menampilkan seluruh anggota kru topi jerami yang digambarkan sedang berada di bawah laut. Chapter 1188 berjudul Kehampaan. Chapter ini kemudian membawa kita masuk ke dalam ingatan Imu. Di tengah kegelapan, terdengar suara samar yang terus memanggil. Halo, halo. Jawab aku, seolah ada seseorang yang berusaha menghubungi sosok dari masa lalu. Imu pun menjawab. Ini Imu. Bahkan Imu bertanya, siapa ini? Dan siapa kau? Pertemuan misterius ini terasa seperti dua kesadaran yang saling terhubung. Lalu, sebuah wajah mulai terlihat. Sosok itu menatap lurus ke depan sebelum akhirnya mengucapkan satu nama Joy Boy. Imu pun mulai meyakinkan dengan suara penuh keyakinan. Ia berkata, "Yah, Joy Boy sudah mati." Kalimat singkat ini langsung menjadi awal dari salah satu bab paling misterius di final saga, sekaligus membuka tabir hubungan antara Imu dan Joy Boy yang telah tersembunyi selama lebih dari 800 tahun. Pertarungan kembali berlanjut. Imu terus mengejar Luffy sambil mempertanyakan mengapa ia harus mengingat kembali kenangan ini yang seharusnya telah lama terkubur. Namun, Luffy sendiri benar-benar kebingungan dan menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Imu. Tanpa memberi kesempatan berpikir, Imu langsung melancarkan serangan dari udara menggunakan wujud iblisnya. Tetapi dengan refleks khas Gear 5, Luffy menghindari serangan itu dengan sangat santai. Bahkan, saat Imu terus memburunya, Luffy masih sempat bercanda dan berteriak agar lawannya mengarahkan serangan dengan benar. Imu tak memberi Luffy sedikit pun waktu untuk bernapas. Dengan kekuatan gelapnya, Imu menciptakan tombak hitam. Raksasa lalu menghujamkannya langsung ke arah Luffy. Serangan itu mengenai sasaran dan menghantam kepala Luffy hingga terlempar jatuh dari langit. Dalam sekejap, tubuhnya menghantam tanah dan memicu ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Luffy langsung bangkit dan kembali menyerang. Tanpa membuang waktu, Luffy langsung melesat dan melayangkan pukulan ke arah Imu dengan kekuatan Gear 5. Tepat sebelum pukulan itu mengenai sasaran, Imu menghilang dalam sekejap. Kecepatannya begitu luar biasa hingga Luffy hanya menghantam udara kosong. Luffy kembali melancarkan pukulan dengan kekuatan penuh. Ia bahkan yakin serangannya kali ini pasti akan mengenai Imu. Namun, sekali lagi, Imu menunjukkan kecepatan yang benar-benar di luar dugaan. Dalam sekejap, Imu menahan pukulan Luffy. Melihat serangannya kembali gagal, Luffy hanya bisa mengumpat, "Sialan, aku kira itu akan mengenainya." Imu tak henti-hentinya menekan Luffy. Rentetan serangan dilancarkan tanpa memberi celah sedikit pun. Ledakan demi ledakan terus menghantam area pertarungan, memaksa Luffy hanya bisa menghindar sambil mencari kesempatan untuk membalas. Di tengah gempuran itu, Imu mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya, mulai muncul gumpalan-gumpalan hitam yang perlahan berubah menjadi makhluk hidup. Luffy yang melihatnya langsung terkejut dan berteriak, "Astaga!" Dikejar makhluk-makhluk hitam yang menyerupai bom hidup, Luffy langsung memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Sambil terus menghindar, ia berseru, "Wah, mereka mengejarku. Mereka itu bom, kan?" Tanpa ragu, Luffy mengembangkan kedua tangannya dan bersiap melancarkan serangan andalannya. "Gomu-gomu!" ucapnya sambil mengumpulkan tenaga. Tepat saat makhluk-makhluk itu mendekat, Luffy menghujani mereka dengan rentetan pukulan super cepat. Jet Gatling. Di tengah pertarungan sengit itu, Luffy tiba-tiba tertawa sambil berubah menjadi Majin. Tubuhnya membesar seperti balon raksasa. Lalu ia menatap Imu dengan senyum khas Gear kelima. Meski terus ditekan, semangat bertarungnya sama sekali tidak berkurang. Imu hanya menatap dingin, tetapi Luffy langsung mengejeknya. "Jangan kira aku akan melewatkan pertarunganmu dengan Loki. Dan aku tidak membiarkan dia mati sia-sia," ucap Luffy sambil bersiap menyerang. Di sisi lain, Loki yang masih terbaring terluka
Mendengar ucapan itu, dengan napas tersengal, ia kesal dan berteriak. Aku masih hidup sialan. Luffy pun menjawab. Oh, kau masih hidup Loki? Sementara Ragnar memperingatkannya agar tidak bergerak. Di tengah duel Luffy dan Imu, perhatian Luffy seketika teralihkan saat melihat salah satu oman ciptaan Imu melesat ke arah Loki yang sudah terluka. Namun sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Jinbe bergerak lebih dulu. Dengan teknik andalannya, Araba Style Punch, Jinbe menghantam omen tersebut hingga terpental, berhasil menghentikan serangan yang mengancam nyawa Loki. Jinbe segera menenangkan Luffy dan berkata, Luffy, tenang saja. Aku akan melindunginya untukmu. Mendengar itu, Luffy langsung mengucapkan terima kasih dan berbicara kalau Loki itu temannya dan mempercayakan Loki kepada Jinbe agar ia bisa kembali fokus menghadapi Imu. Namun, Loki justru kesal mendengar ucapan Luffy. Dengan nada jengkel, ia membentak, siapa yang kau panggil teman? Dasar bocah. Meski begitu, Luffy sama sekali tidak menggubris protes tersebut dan langsung kembali mengalihkan perhatiannya ke medan pertempuran. Sementara itu, para anggota kru topi jerami mulai menyadari bahwa Luffy sedang bertarung melawan sosok yang sangat berbahaya. Brook kemudian mengungkapkan dugaannya. Menurutnya, lawan tersebut kemungkinan adalah pemimpin God's Knights. Sosok itu bahkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada para kesatria dewa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di tengah kekacauan pertempuran, Brook tiba-tiba membelalakkan matanya. Saat melihat sosok wanita itu, ia spontan berteriak, "Ah, Putri Shuri!" Di sisi lain, kru topi jerami panik melihat kondisi Putri Shuri yang membeku. Mereka teringat bahwa Robin dan Luffy juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka pun mulai berpikir bahwa mungkin terjadi untuk membebaskannya. Sama seperti yang pernah terjadi pada Robin dan Luffy. Di sisi lain Imu bergumam, Gunko, jadi kau belum keluar dari es itu. Ia memanggil Gunko dengan sebutan Putri Shuri, pria berambut afro itu. Jangan-jangan, seolah Imu mulai menyadari identitas Brook dan hubungannya dengan masa lalu. Tanpa memberi waktu bernapas, Luffy kembali melancarkan serangan Sucker Punching Bullet ke arah Imu. Namun, setelah menahan serangan itu, Imu dengan tenang berkata, bukankah kau bilang kau melihat pertarunganku dengan Loki? Kalimat itu menunjukkan bahwa Imu masih berusaha mengalihkan perhatian Luffy sambil terus mengendalikan jalannya pertarungan. Imu kembali melancarkan tekniknya yang disebut stigma. Dalam sekejap, sebuah serangan hitam raksasa melesat lurus ke arah Luffy dan memaksanya terus menghindar. Belum sempat bernapas, Luffy kembali dikepung oleh rentetan omen yang mengejarnya dari segala arah. Makhluk-makhluk hitam itu melesat tanpa henti, membuat Luffy harus terus bergerak untuk menghindari ledakan mereka. Namun, Imu sama sekali tidak memberi kesempatan. Dengan telapak tangannya, ia kembali menciptakan omen baru, menambah jumlah serangan yang terus memburu Luffy. Imu kembali menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Gumpalan kegelapan di tangannya perlahan berubah bentuk, memanjang hingga menjadi sebuah pedang raksasa yang diselimuti aura hitam dan dipenuhi mata-mata misterius. Sambil mengangkat senjata itu, Imu menyebut nama tekniknya, Sword of the Wailing Void, sebuah pedang yang memancarkan kekuatan mengerikan, seolah mampu membelah apapun yang ada di hadapannya. Yang mengejutkan, Imu bahkan belum mengayunkan pedang tersebut. Hanya dari aura yang dipancarkannya, pepohonan di sekitar medan pertempuran langsung layu, mengering, dan kehilangan kehidupan. Seolah-olah pedang itu membawa kehampaan yang mampu menghapus seluruh kehidupan di sekitarnya. Aura pedang Sword of the Wailing Void terus menyebar ke seluruh medan pertempuran. Hanya dengan berada di dekatnya, pepohonan yang semula hidup langsung layu dan kehilangan seluruh kehidupan. Imu pun berkata, pemandangannya jadi lebih baik. Luffy pun kebingungan dan berkata, sejak tadi kelihatannya baik-baik saja. Namun sesaat kemudian ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Hutan ini jadi layu. Di sisi lain, Imu tetap berdiri tenang sambil menggenggam pedang kehampaan itu. Tak lama kemudian, pandangannya kembali tertuju kepada Luffy.
dan menusuk tubuh Luffy. Imu lalu berkata dengan tegas, "Jelas sekali, kau bukan Joy Boy." Namun, Imu melanjutkan perkataannya, Joy Boy, "Tidak akan selemah ini." Sambil mengerahkan pedangnya ke Luffy, Imu menunjukkan keyakinannya bahwa sosok yang berdiri di hadapannya hanyalah pewaris kekuatan Nika, bukan Joy Boy yang pernah menjadi musuhnya di masa lalu. Chapter 1188 pun berakhir dengan Luffy tertusuk langsung oleh pedang Imu. Sementara misteri tentang Joy Boy dan kekuatan sebenarnya sang raja dunia semakin dalam daripada sebelumnya.